Bab 32. Saat ini Fatma dan Arga sedang melangkah menuju ruang rawat di mana adiknya Ningrum berada. Wanita bernama Fatma yang merupakan sepupu papanya Arga tiba-tiba bersikap sok akrab dengannya setelah mengetahui jika ia adalah anak dari seorang Bima Sanjaya. Arga yang merupakan anak biologis dari Dirman dan juga cucu kandung dari Ningrum dan Hussein membuat Fatma berpikir jika ia memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan Bima. Arga, kamu tahu enggak apa kesukaan papa kamu? Fatma bertanya dengan senyum malu. Hal itu membuat Arga mendengus dalam diam. Andai saja wanita ini bukan bibinya, mungkin sudah ia tinggalkan sejak tadi. Papa suka Mami, itu aja yang aku tahu. Mami Nia istrinya papa yang juga merupakan Mami aku. Cuma Mama tiri, Arga. Tante enggak keberatan, kok. Kalau kamu mau jadi anak tirinya tante juga. Fatma tersenyum anggun menatap anak dari sepupunya dengan penuh percaya diri. Tapi aku keberatan. Aku juga enggak ada niat untuk tambah mama tiri lagi. Apalagi modelnya. Arga menatap wanita di sampingnya dengan jijik. Macam tante. Kenapa memangnya sama tante? Tante cantik, tante kaya, dan pasti tante lebih baik dari istri kedua. Papa kamu itu. Fatma menghentikan langkahnya di depan ruangan Pak Handoko. Wanita itu menatap Arga yang jelas-jelas membalas tatapannya dengan jijik. Mami Nia istri. Wanita itu menatap Arga yang jelas-jelas membalas tatapannya dengan jijik. Mami Nia istri satu-satunya, bukan istri kedua. Pemuda itu mendengus. Tante harusnya sadar diri. Jangan merusak citra janda dengan kelakuan tante. Setelah itu Arga melewatinya begitu saja dan masuk ke dalam ruangan Pak Handoko. Sedangkan Fatma yang ditinggalkan begitu saja segera menyusul dengan kedua tangan mengepal. Siapa yang tidak marah dipandang rendah oleh bocah? Ingusan macam Arga ini, pikir Fatma tak terima. Di dalam ruangan sudah ada Ningrum, Hussein, Dirman, dan juga Pak Handoko yang duduk di atas tempat tidur. Arga pernah datang ke ruangan ini kemarin bersama sang kakek. Jadi, ia sudah berkenalan dengan keluarga dari pihak neneknya. Siang, kek, nek, opa, pak, sapa Arga sopan. Pemuda itu memang memanggil Pak Handoko dengan sebutan opa sesuai dengan perintah Ningrum. Kemarin, kamu sudah pulang kuliah, Ar. Dirman menatap putranya dan memberi kode agar anaknya itu duduk di sampingnya. Iya, Pak, abis ini aku langsung mau ke kamar rawat Uncele Dirga. Kemarin aku enggak sempat untuk jenguk dia, sahutnya pada sang bapak. Kalau begitu bapak titip salam untuk paman kamu. Semoga dia cepat sembuh. Mungkin besok, bapak dan ibu bakalan jenguk dia. Iya, Pak, kata Mami kemungkinan Uncele Dirga bakalan pulang seminggu lagi dari rumah sakit. Ya udah. Kalau begitu besok bapak ajak ibu untuk jenguk dia. Dirman menepuk pundak putranya sambil tersenyum hangat. Arga, gimana kamu sama Tante Fatma? Sudah akrab. Ningrum menimbrung obrolan anak dan ayah itu dengan santai. Tidak peduli dengan lirikan maut dari sang suami yang memintanya untuk tidak berbuat apa-apa. Akrab gimana maksud nenek? Aku biasa aja dengan Tante Fatma. Enggak dekat. Enggak akrab juga. Arga pura-pura tidak mengerti dengan arti kalimat neneknya. Pemuda itu sudah mulai merasa tidak nyaman dengan tatapan sang nenek yang seolah memintanya untuk menjodohkan Tante Fatma dengan papanya. Apa wanita tua itu tidak tahu jika apa yang dia lakukan sama saja menjerumuskan Arga ke dalam lubang buaya? Maminya kan mirip seperti buaya yang siap menerkam siapa saja yang dirasa mengusiknya. Ningrum, jaga sikap. Jangan sampai membuat Arga enggak nyaman dengan keluarganya sendiri. Hussein menatap istrinya tajam setelah Arga pamit keluar. Pria itu tahu jika cucunya tidak nyaman berada di keluarga mereka. Apalagi sikap Ningrum yang selalu seenaknya bisa membuat cucu satu-satunya yang ia miliki pergi. Aku hanya berusaha. Lagi pula, kalau Fatma bisa jadi dengan Bima, kita enggak akan takut Arga pergi dan meninggalkan keluarga kita, kata Ningrum tidak mau disalahkan. Tapi, sikap ibu bisa membuat putraku enggak nyaman.
Dirman menatap ibunya. Aku harap ibu enggak membuat sesuatu yang akan membuat Arga membenci keluarganya sendiri. Sesosok tubuh mungil bergerak dengan lincah memasuki sebuah kamar rawat di mana Dirga berada. Sosok tersebut diikuti oleh sosok lainnya yang memiliki rupa yang sama dengan yang pertama. Mereka adalah Alana yang berlari dengan riang dengan Alea yang mengikuti dari belakang. Sementara Bima dan Nia mengawasi kedua putri mereka dengan tawa kecil ketika melihat bagaimana putri bungsu mereka berlari riang sementara Alea mengejarnya dengan langkah santai. Alana kalau diikutin lomba lari pasti dia menang. Pa, soalnya larinya cepat banget, ujar Nia seraya terkekeh. Tangan kanannya yang putih halus digenggam oleh sang suami. Keduanya bergerak dengan santai masuk mengikuti kedua putri mereka ke dalam ruang rawat. Oma, Opa, Alana berteriak riang membuat Alea, yang mengikutinya dari belakang segera menarik adiknya dan menyentuh bibirnya dengan telunjuk. Lana jangan teriak-teriak, ini di rumah sakit, nanti Uncele Dirga tambah parah sakitnya, ujarnya pada sang adik. Kelopak mata Alana melebar ketika berhasil mencerna apa yang diucapkan oleh kakaknya. Jadi, kalau Lana teriak, Uncele Dirga lama pulang dari rumah sakit. Tanyanya serius. Iya, Alea menanggapinya dengan tak kalah serius. Alana spontan menutup bibirnya dengan kedua telapak tangan mungilnya. Bulu matanya berkedip kemudian mendekati tempat tidur sang paman dengan gerakan super pelan yang membuat Rana dan Roy nyaris terbahak menonton interaksi kedua bocah kembar tersebut. Sedangkan Nia sendiri melirik suaminya dan berujar, "Anak kamu, Pa." Bima melirik istrinya kemudian mendekatkan bibirnya ke telinga Nia dan berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. "Jangan lupa, kalau kita memproduksinya berdua." Ucapan yang menurutnya vulgar spontan saja. Mendapat tinjuan maut dari Nia. Sementara yang mendapat tinjuan maut di lengannya hanya meringis. Menatap sang istri yang kini melotot. "Bahasamu jangan terlalu formal, Mas." "Papa, sayang. Lagi pula, kosakata yang benar itu vulgar, bukan formal." Bima mengoreksi dua kosakata yang dianggap tidak pada tempatnya. "Iya, seperti itu." Nia kemudian melangkah mendekati mama mertuanya dan duduk di sebelahnya. "Alana dan Alea, jangan ganggu Uncele. Biarin Uncelenya istirahat," tegur Nia pada kedua putrinya. "Enggak apa-apa, Kak. Aku justru bersemangat kalau kedatangan kedua keponakan aku ini." Dirga memangku keduanya dan menempatkan mereka di sisi kiri dan kanannya. "Iya, Mi," kata Uncele Dirga, "kami adalah penyemangat Uncele." Alana menanggapi dengan serius. Sementara Alea hanya menatap maminya dalam diam. Gadis kecil yang akan berusia 4 tahun beberapa bulan lagi itu memang sangat pendiam. Namun, meski begitu ia tetap memberi perhatian penuh pada keluarganya. Nia memutar bola matanya mendengar ucapan penuh percaya diri dari sang anak. Sementara Nia membahas sesuatu dengan Rana, Bima sendiri mendekat ke tempat tidur di mana anak-anaknya, papanya, dan juga adiknya berkumpul. "Pa, kemarin Saras telepon aku. Katanya sekarang dia di luar negeri dan menetap di sana." Roy menatap putranya sambil tersenyum. "Dia juga menghubungi papa kemarin. Katanya udah 3 bulan dia di sana. Dia lupa kasih tahu kita," sahut Roy sambil tertawa. Tawa miris keluar dari mulut pria dengan 4 orang anak tersebut. Selama ini hanya putrinya, Saras, yang selalu bersikap semena-mena. Sifat Saras dan Nurmi tidak jauh berbeda. Sama-sama keras kepala dan egois. Selalu mementingkan diri sendiri dan tidak begitu memiliki chemistry dengan keluarganya sendiri. "Ya udahlah, Pa. Biarin aja kalau memang dia mau tinggal di sana. Setidaknya, dia sudah memberitahu kita." Bima tidak akan cemas dan khawatir tentang adik keduanya itu. Bima tahu Saras bisa melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, wanita itu sudah memiliki suami dan anak. Jadi, suami dan anaknya bisa melindunginya. Keesokan harinya,
Nia melangkah santai memasuki sebuah rumah tanpa mengeluarkan suara. Sementara mobil yang ia kendarai sengaja tinggal di luar gerbang karena pada saat ini halaman depan rumah sudah penuh dengan mobil. Saya enggak tahu apa bagusnya Bu Nia itu. Dia dengan enggak tahu malu berkumpul dengan kita. Istri kedua alias pelakor macam itu sebenarnya enggak ada di level yang sama dengan kita. Nia yang akan menyapa mereka spontan menghentikan langkahnya ketika mendengar suara seseorang yang ia kenali sedang berbicara buruk tentangnya. Kedua tangannya terlipat di dada bersandar pada kusen pintu dan menatap ke dalam di mana ada sekelompok wanita yang berjumlah 12 orang sudah duduk di sofa. Bu Sifa, jangan membicarakan Bu Nia begitu, enggak baik. Bu Nia anggota arisan kita, juga teman kita. Wanita lain menegur perempuan yang sedang membicarakan Nia di belakangnya. Meskipun ia bukan wanita suci, setidaknya membicarakan teman di belakang, itu bukanlah hal yang baik. Erina berpikir jika selama ini berteman dengan Nia cukup menyenangkan. Saya benar ngomongnya, loh, Bu Erin. Masa Ibu Nia itu enggak tahu malu, kumpul bareng kita dengan statusnya sebagai istri kedua. Iya, kan ibu-ibu. Bu Sifa menatap teman-temannya meminta dukungan. Beberapa ibu-ibu mendukungnya dan beberapa lagi hanya mengangkat bahu tak peduli. Bagi mereka, selama itu bukan suami mereka yang direbut, tidak masalah. Mereka tidak mau usil karena usil bukanlah sifat beberapa dari mereka. Nia berdehem sambil melangkah masuk. Hal itu tentu saja mengejutkan beberapa wanita lainnya terutama Bu Sifa yang sedikit tergagap karena kehadiran wanita yang sedang ia bicarakan. Bu Sifa ini seperti perempuan berkelas. Pakaiannya glamor dan pastinya seperti perempuan kaya pada umumnya. Nia duduk di kursi kosong sambil meletakkan tas dengan merek terkenal miliknya di atas meja. Tapi, perilaku membicarakan orang lain di belakang biasanya dilakukan emak-emak di teras rumah dengan dasternya. Saya rasa, pakaian yang Ibu Sifa kenakan saat ini enggak cocok dengan posisinya. Nia tertawa sambil menutup bibirnya dengan telapak tangan. Sikapnya sangat santai seolah yang dibicarakan bukanlah dirinya melainkan orang lain. Bu Nia, saya enggak ngomongin ibu, kok. Iya, kan ibu-ibu. Bu Sifa tergagap dan menatap teman-temannya. Berharap jika mereka mau memberi saksi bahwa ia tidak membicarakan wanita itu di belakang. Enggak perlu minta dukungan ibu-ibu yang lain. Kebetulan telinga saya baru saja dibersihkan tadi pagi. Senyum Nia semakin dalam menatap teman arisannya dengan tatapan santai seolah apapun yang terjadi di dunia ini bukanlah sesuatu yang berhubungan dengannya. Sedangkan wanita lainnya hanya bisa saling melirik dalam posisi canggung. Mereka juga tidak tahu mengapa Bu Sifa bisa membicarakan Nia di belakang. Padahal sebelumnya belum pernah terjadi.